orang tua zalim kepada anak karena selalu melihat anak masih kecil, selalu menunda pernikahan anak dengan alasan mau kasih makan apa anaknya orang. Bapaknya dulu menikah tidak ada juga pekerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ananda Aan Al-Fariza bin Aziz dengan memohon ridha, rahmat, berkah, ma'unah, taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya nikahkan Ananda dengan seorang wanita yang bernama Sri Astuti binti Sukardi dengan mahar yang telah disepakati bersama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dalam suka dan duka, memberkahimu dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, dan mengekalkan persatuanmu dalam rumah tangga yang bahagia, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah yang menjadi pelanjut perjuanganmu. Allahumma amin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bi'inkahil ayama haitsu qala azza min qailin subhanah wa ankihul ayama minkum
wassalatu wassalamu ala man amara bizzawaji wa raggaba fi haitsu qala as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil habib wa ala alihi wa sahabati wa man ihtada bihadyi wa da'a bida'wati wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, keluarga besar, kedua mempelai, penghargaan khusus. Di sini tomatoaku, sini tomalebiku. Para pejabat yang sempat hadir, cinta kasih sayang tulus untuk istriku tercinta. Kita semua saling mendoakan kebaikan selalu karena kita saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat silaturahim, dakwah Islamiyah, perjuangan menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita amalkan pada pagi menjelang siang ini. Mari kita ucapkan dalam hati niat ikhlas lillahi rabbil alamin agar amal, perjuangan, langkah-langkah kita untuk suksesnya dan keberkahan acara ini diterima dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan, kita perbanyak untuk Nabi kita, teladan kita, kekasih kita, orang yang paling kita cintai dalam kehidupan ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran beliaulah yang kita perjuangkan, ajaran beliaulah yang kita tegakkan, termasuk pada pagi menjelang siang ini. Nasihat mengisi dan memaknai akad nikah yang telah berlangsung tadi. Pada kesempatan ini ada 3 nasihat. 1 nasihat untuk orang tua, 1 nasihat untuk para jomblo yang belum punya pasangan atau saat ini tidak punya pasangan. 1 lagi nasihat untuk pasangan mempelai, pasangan suami istri. Nasihat pertama untuk orang tua. Para orang tua berkewajiban untuk mengusahakan jodoh yang tepat untuk putra-putri mereka yang telah memasuki usia siap menikah. Di dalam Al-Quran dijelaskan usia siap menikah adalah usia balik. Hatta idza balagun nikah, ketika anak masuk usia nikah. Buka surah An-Nisa ayat 6. Ketika masuk usia nikah itu adalah usia balik. Karena itu, kalau anak kita sudah balik, sudah mesti diusahakan untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi satu waktu kita mengharapkan anak-anak sanawiyah itu kita nikahkan semua. Setuju?
karena sudah masuk usia balik. Sanawiyah 2, Sanawiyah 3, Pak Botin nih. Dan itu masalahnya pada orang tuanya. Anaknya mau, orang tuanya yang menghalangi. Makanya nasihat untuk orang tua. Orang tua mesti mengusahakan anaknya cepat menikah. Di Bulukumba ada anak SMP kelas 2 SMP menikah. Sama-sama istrinya juga SMP kelas 2. Bukan orang pesantren, bukan orang pengajian, tapi mereka mengalahkan kita. Anak SMP menikah. Itu bukan sejarah masa lalu. Itu adalah kenyataan masa sekarang. Kemudian sesungguhnya menikahkan anak itu memang tugasnya orang tua. Bukan anak yang disuruh mencari calonnya. Bukan anak yang disuruh mencari calonnya. Walaupun itu juga boleh. Nanti pada poin yang kedua. Orang tua mesti berusaha untuk bekerja sama dengan teman, sahabat, bekerja sama dengan guru, bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan orang soleh yang terpercaya. Bukan hanya anak yang disuruh mencari jodohnya sendiri. Orang tua tidak boleh bermasa bodoh. Orang tua tidak boleh melihat anaknya masih kecil. Oh, masih kecil. Masih kecil. Kecil-kecil, tapi kalau dikasih nikah ada anaknya. Kecil-kecil, tapi kalau dikasih nikah ada anak. Seperti itu. Sudah dewasa. Ini kekeliruan orang tua. Anaknya sudah kuliah, anaknya sudah sarjana, masih dikatakan masih kecil. Masih kecil. Jangan dulu. Jangan dulu menikah. Belum ada pekerjaannya. Belum ada pekerjaan. Sehingga anak dizolimi. Orang tua zolim kepada anak. Karena selalu melihat anak masih kecil, selalu menunda pernikahan anak dengan alasan mau kasih makan apa anaknya orang. Mohon maaf, itu kelemahan iman, itu kekeliruan dalam keyakinan. Kalau kita masih mempunyai pemikiran mau kasih makan apa anaknya orang. Bagaimana caranya menikah dan tidak ada pekerjaannya. Bapaknya dulu menikah tidak ada juga pekerjaannya. Banyak yang seperti itu. Sehingga tidak boleh kita menyandarkan rezeki itu kepada pekerjaan. Anak ada rezekinya, calon istrinya juga ada rezekinya. Ananda Aan, anak yatim. Aan Al-Fariza sudah wafat orang tuanya. Sejak kecil di pesantren, di Ponci bersama saya. Saya menilai sebagai anakku sendiri. Sekolah di pesantren. Tamat aliyah. Ada anakku sekelas dengan dia, Abdurrahman. Abdurrahman saya nikahkan 2 tahun yang lalu. 2 tahun atau 1 tahun? 2 tahun yang lalu. Aan bilang, Abdurrahman dikasih nikah, saya tidak. Saya nikahkan anakku. Dia protes. Dia bertanya-tanya, Abdurrahman dikasih nikah, saya tidak. Oh, tunggu Mina, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mempercepat jodohmu. Abdurrahman sudah ada anaknya. Sudah ada anak. Alhamdulillah. Insya Allah Aan juga akan punya anak.
Begitu Pak, kita yang mesti mengurus anak tak. Kita yang mesti mengurus anak tak. Bahkan walaupun bukan anak tak, kemanakan tak, anaknya teman, anaknya sahabat, kita mesti urus. Wa ankihul ayama minkum. Usahakanlah menikahkan semua yang tidak punya pasangan di antara kamu. Semua yang tidak punya pasangan, yang muda-muda saja tidak punya pasangan, kita usahakan untuk menikahkan, apalagi yang lebih dewasa, lebih senior. Apalagi yang lebih senior. Cari yang tidak punya pasangan, usahakan untuk dinikahkan. Itu kewajiban kita semua. Nasihat untuk para jomblo. Orang dewasa normal yang siap menikah secara lahir batin dianjurkan untuk berusaha menemukan jodohnya atau jodohnya lagi. Jodohnya lagi maksudnya pernah ada jodohnya. Pernah ada jodohnya. Ini kan jomblo, Ustaz. Jomblo sendiri. Pernah ada jodohnya. Usahakan cari jodohnya lagi. Karena ada orang 5 jodohnya. Ada orang 4 jodohnya. Cari takdir kita. Cari takdirnya. Apa yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk, ini mungkin pelajaran baru. Termasuk perempuan. Termasuk perempuan yang selama ini, perempuan itu mengatakan kita menunggu. Kita menunggu, kalau ada laki-laki yang melamar, kita terima kalau cocok. Kita mesti mengubah pandangan itu. Sekarang perempuan juga dianjurkan untuk mencari calon suaminya. Perempuan dianjurkan mencari calon suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabiah yang bernama Subai'ah. Ya Subai'ah, wahai Subai'ah, idza wajadti rajulan salihan fazawwiji. Kalau kamu dapat laki-laki soleh, maka menikahlah dengannya. Hadisnya sahih. Perempuan kalau dapat laki-laki soleh, menikahlah dengannya. Maksudnya suruh dia melamar. Pernah ada santriku yang SMS, waktu itu belum ada WA. Ustadz, saya suka pembina putra, pembina tahfiz itu. Dia sebut namanya. Tolong sampaikan kalau dia juga suka sama saya supaya dia melamar. Allahu Akbar. Santri itu masih alia waktu itu. Allahu Akbar. Waktu itu saya belum dapat hadis Subai'ah tadi. Saya belum dapatkan hadis perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wanita untuk meminta laki-laki melamarnya. Saya hargai wanita, santri itu. Saya sampaikan kepada pembina tahfiz. Ada yang suka kita tidak suka sama dia. Dia bilang, ada yang saya suka yang lain. Ada yang lain yang saya suka. Saya bilang, siapa? Itu nih yang diuruskan. Akhirnya yang laki-laki diuruskan dengan yang dia suka, dan yang perempuan ini dapat jodoh juga yang lain, yang lebih baik. Dapat jodoh juga yang lebih baik. Sudah menikah semua. Alhamdulillah. Intinya bahwa
Ini mesti kita pikirkan. Kalau anak sendiri disuruh mencari calonnya, apalagi yang perempuan disuruh mencari calon suaminya, terutama sekali lebih-lebih lagi bapaknya. Bapaknya carikan calon suami anak tak. Carikan calon suami anak perempuan. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencarikan calon suami Hafsah. Hafsah binti Umar, janda muda ketika itu. Anak perempuannya janda. Lalu dia melamar ke Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan baru wafat istrinya. Istrinya itu adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru meninggal istrinya. Umar bin Khattab menawarkan anaknya, bayangkan. Itu mesti kita contoh. Dan ditolak. Subhanallah. Utsman bin Affan menolak. Dicatat dalam sejarah. Umar bin Khattab tidak kecewa. Dia melamar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ada istrinya. Ada istrinya. Barangkali mau yang kedua. Ada anak. Kalau sekarang ada jamaah begitu bagus. Allahu Akbar. Barangkali mau ki yang kedua Ustaz. Barangkali mau ki yang ketiga. Allahu Akbar, ada anakku. Ini mesti kita capai. Mesti kita usahakan. Iman, peningkatan iman. Kalau kita mau menikah. Kecuali kalau kita tidak mau menikah. Dan ketika itu Abu Bakar menolak. Abu Bakar menolak dengan halus. Lalu kemudian ternyata takdir Allah tabaraka wa ta'ala dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dijelaskan bahwa Abu Bakar menolak karena Abu Bakar pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melamar Hafsah binti Umar. Ini penting untuk kita pikirkan bersama. Bukan dorongan untuk pacaran. Bukan dorongan agar anak kita bebas mencari calon istri, calon suami, tidak. Perhatikan baik-baik nasihatnya. Dengan cara yang halal dan beradab mulia. Bukan pacaran. Bukan mengungkapkan kepada semua orang, mau ke sama saya, mau ke sama saya, tidak. Bukan menjual dirinya, tidak. Jangan salah paham. Akan tetapi ini dengan cara yang beradab, dengan cara yang penuh dengan rasa malu. Bukan menghilangkan rasa malu. Bekerja sama dengan sahabat terdekat. Bekerja sama dengan sahabat terdekat. Ini Adawiyah, istrinya Aan sekarang. Itu awalnya diejek oleh seorang temannya. Dijodoh-jodohkan. Kau cocok sama Aan. Akhirnya jadi jodohnya betul. Bukan dorongan supaya saling mengejek, saling menjodohkan, akan tetapi usaha untuk agar teman-teman kita cepat mendapatkan jodohnya. Bekerja sama dengan orang tua, dengan guru. Kalau pulang semua nanti di rumahnya kasih tahu orang tuanya, Pak, saya mau kawin. Pak, usahakan saya menikah. Ma, usahakan saya menikah. Supaya orang tua lebih terdorong, lebih termotivasi. Tidak boleh pesimistis, tidak boleh pasif, tidak boleh tertutup. Jangan bilang tidak mau kasih menikah, padahal dalam hatinya mau. Jangan bilang tidak mau, padahal mau. Tidak boleh mempersulit diri sendiri dan tidak boleh mempersulit orang lain untuk menikah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 232
Allah Subhanahu wa taala melarang orang tua mempersulit pernikahan anaknya. Wala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Para orang tua, jangan halangi anakmu untuk menikah dengan calon suami mereka. Jangan halangi anak untuk menikah dengan calon suami. Bayangkan, calon suaminya. Karena itu tidak boleh dipersulit pernikahan. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, kalau mereka suka sama suka, dengan cara yang baik. Terakhir, nasihat untuk pasangan. Ikatan yang paling kuat mengikat setiap pasangan suami istri sesungguhnya bukan cinta. Ini umum kita pahami bahwa ikatan yang paling kuat dalam rumah tangga adalah cinta. Sesungguhnya bukan cinta. Yang benar bukan cinta, tapi iman. Ikatan yang paling kuat dalam rumah tangga itu adalah iman, agama. Pengamalan agama, bukan cinta. Rumah tangga bisa dipertahankan walaupun tanpa cinta, selama mengamalkan iman, mengamalkan agama, ajaran agama, mengamalkan akhlak mulia. Itu penting untuk kita renungkan. Pengamalan dan penghayatan amal ibadah dan akhlak mulia. Karena itu memperkuat keyakinan dengan pengamalan amal-amal hati itu adalah kebutuhan harian, kebutuhan kita setiap hari guna melanggengkan kekuatan persatuan efektif pasangan suami istri. Amal-amal hati itu ialah mengucapkan dalam hati, saya yakin, saya beriman kepada Allah, saya percaya pada janji-janji Allah. Itu amal hati. Saya ikhlas, saya syukur, saya sabar, saya tawakal. Itu amal-amal hati. Itu mesti kita amalkan setiap hari, agar supaya itu menjadi perekat rumah tangga kita, perekat kehidupan berpasangan, dan menjadi penguat di dalam mendidik, membesarkan putra-putri kita semua. Anakku Aan dan Adawiyah yang saya cintai, amalkanlah iman yang telah anakku pelajari dan telah amalkan selama ini. Tingkatkan pengamalan iman dalam kehidupan rumah tanggamu. Nomor satukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian akhlak mulia, adab-adab yang baik, bukan hanya dengan istri, dengan suami, tapi juga dengan orang tua, dengan mertua, dengan ipar-ipar, keluarga besar pasanganmu, dengan Ustadz Raihan sekeluarga, orang tuamu, selain mertuamu, Ustadz Raihan sekeluarga sangat besar jasa beliau dan mereka di dalam pernikahanmu. Ustadz Ali Agus yang mewakili keluarga besarmu dari Bulukumba, Abu Alwan, Ummu Alwan, dan seterusnya. Itu adalah orang tuamu semua yang telah berjasa di dalam mengantar anakku Aan dan Adawiyah berpasangan dalam rumah tangga yang kita doakan semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita doakan Aan dan Adawiyah. Ikut semua baca doa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sekali lagi, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Alhamdulillah. Saya juga berdoa semoga semua yang belum punya pasangan, yang telah mendoakan kedua mempelai, segera dikaruniai pasangan yang soleh dan soleha dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang ingin menambah pasangan. Demikianlah nasihat singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.